harus agak serius ya. Tapi ya kalau nggak serius ya nggak apa-apa. Ya namanya dapat hidayahnya segitu ya sudah. Tahu WCD aja udah bersyukur ya. Jadi sekecil apapun Anda dapat hidayah ya itulah yang diberikan Tuhan yang kita dapat ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ya nggak apa-apa. Berhubungan pertanyaannya kompleks sebenarnya yang ditanya ya. Jadi melampaui apa yang sebenarnya kalau saya renungkan ya sesingkat-singkatnya ya. Lebih kompleks daripada yang disampaikan oleh pemateri ya. Karena jawabannya menyeluruh ya, terutama dari 3 penanya tadi ya, nyerempet kemana-mana. Saya beruntung dulu waktu saya kuliah ya, ini saya ikut mata kuliah ekonomi makro ya, namanya ekonomi sektor publik. Nah ini kalau salah omongan saya malam ini berarti salah dosen saya dulu ngajar, namanya Profesor Armida Alisabana ya, sama Prof Yuyun ya. Mata kuliahnya namanya ekonomi publik ya. Ekonomi publik itu ada 2, ekonomi publik nasional dan internasional. Nah isu yang textbook yang dipakai ya itu tebal ya, hampir 600 lembar bukunya. Buku Rowan and Jones ya, Rowan and John. Judul bukunya Reinventing Government, tentang reinventing government ya, reformasi lah semacam begitu ya. Bagaimana menciptakan pemerintahan pada era 98 waktu itu supaya kita bersifat baik. Tapi di samping itu juga ada yang namanya, kalau kita lihat sekarang, komitmen nasional dan internasional dan regional, apa yang disebut dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan ya, Sustainability Development Goal ya. Itu adalah visi-visi sebuah bangsa untuk mencari kesetaraan, keadilan ya. Benar yang dikatakan oleh Ibu Marlina tadi, salah satu cita-cita OECD dan SGD itu adalah menciptakan double collection system. Double collection system itu artinya antar satu negara dengan negara lain ada collection data yang sama ya, sehingga mempermudahkan rekonsiliasi ya. Itu intinya idenya. Benar dikatakan Ibu Marlina tadi, salah satu mungkin tujuan daripada Teks Amnesti 2 itu dalam rangka sebenarnya mencari double collection system, sehingga data yang negara Indonesia punya itu nanti bisa terkoneksi atau disejajarkan dengan negara lain, supaya ada yang disebut dengan government digital. Karena tahun 2030 seluruh administrasi perpajakan dan internasional itu dia bersifat double collection system, yaitu mewujudkan digital government, pemerintahan berbasis digital. Karena itu diperlukan open government partnership, perlu pembukaan sistem pemerintahan yang partner itu artinya ya supaya sama-sama memiliki tujuan, yaitu keadilan ya, dalam rangka pengenaan pajak. Kemudian menciptakan pemerintah yang, tapi kendalanya ada Ibu Marlina dan teman-teman semua, yaitu pemerintah di dunia ini memiliki 3 struktur kemampuan ya, dalam artian yang sangat luas ya, yaitu tingkatan pemerintahan dari negara yang agak kurang, negara maju, dan negara berkembang. 3 negara itu memiliki validasi data yang tidak sinkron. Karena itu untuk membuat database tunggal untuk memonitor seluruh pajak itu menjadi sulit. Jadi dia masih bersifat, ada yang bisa regulated, ada yang bisa unregulated. Yang unregulated yang belum bisa kita migrasikan datanya, sehingga tidak bisa dibuat kebijakan parsial. Padahal tahun 2030 itu datanya harus terregulasi semua dalam sebuah sistem. Saya udah pernah cerita ke Anda ketika Indonesia itu ya dianggap sebagai kota madya Depok aja, sebesar begitu ya. Negara-negara dunia itu ya ada sekitar 37 provinsi kayak 35 provinsi di Indonesia aja. Nah tergantung, ada negara yang punya kapasitas ekonomi yang baik, ada yang tertata dengan baik, ada tax
return yang udah terukur dengan baik, udah saya sampaikan ya. Tapi ada negara-negara yang PEG rasionya sangat rendah. Ini berarti memunculkan ada gap kemiskinan antar negara. Gap kemiskinan itu bukan hanya dalam artian kemiskinan apa? Kemiskinan materi, tapi ada kemiskinan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Dan itu menjadi beban negara lain. Jadi APBN dunia itu ada sebuah sistem nanti. Dia sistem tunggal ya. Tujuannya itu sebenarnya. Jadi Ibu Sri Mulyani memang sengaja melakukan itu dan mungkin tidak nyampai kalau diceritain orang politik, nggak nyampai. Karena yang orang politik itu jangka pendek ya. Mikirnya kekuasaan. Yang bersifat jangka pendek. Jadi itu berhubungan dengan yang namanya sistem perdagangan global. Nah karena itu kalau kita melihat juga dalam ada yang disebut skema sistem perekonomian ya, 4 sektor terutama yang sudah saya sampaikan ke teman-teman ya. Ada faktor ekspor dan impor. Nah itu juga menjadi masalah termasuk nanti pengenaan PPN-nya, siapa yang mau mungut. Nah menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2009 itu pengenaan pajaknya kalau PPN itu dia kepada destination principle, pada negara tujuan. Sehingga konsep-konsep itu harus kita pahami untuk menciptakan yang namanya keseimbangan data, keseimbangan cara pikir. Jadi ada yang disebut dengan sistem mekanik, semua dimekanisasikan sehingga memperoleh yang namanya keseragaman. Keseragaman itu akan memudahkan orang untuk mengatur, kemudian memonitor, kemudian memiliki rekonsiliasi agar terjadi keseimbangan ya. Nah tentu ini tantangan, dia bersifat infinited. Infinited itu dia nggak terbatas. Tapi kalau kita bicara tadi tax shopping yang ditanya oleh kelompok ini, agak disayangkan juga karena tidak mengartikan morfologi katanya, dari mana sih kata itu berasal. Kalau seandainya kelompok ini menyajikan itu, mungkin lebih mudah kita menginterpretasinya. Makna kata ya, treaty itu artinya perjanjian sebenarnya. Perjanjian itu ya promise. Promise itu sebenarnya komitmen. Nah komitmen itu muncul bagaimana? Ya mulai dari perusahaan yang berbasis ekspor impor, baik barang ataupun jasa. Nah perusahaan yang berbasis ekspor impor seperti dikatakan Ibu Marlina tadi, seperti kasus Adaro, karena itu basis industri. Jadi mungkin bahan baku di Indonesia, nanti industri tengahnya ada di Singapura, kemudian industri hilirnya ada di tempat lain. Jadi tidak mungkin satu negara itu bisa berkembang, bisa maju kalau tanpa tergantung negara lain. Itu berlaku mekanisme pasar, yaitu yang dimaksud dengan supply chain. Supply chain itu demand dan supply. Mata rantai industri. Mata rantai industri itu negara tertentu punya apa, kamu punya apa, kalau kita gabung jadi apa. Maka ada yang disebut dengan super tim negara. Nah ini basisnya ada 2 setidaknya. Satu basis bisnis, satu basis negara. Negara itu basisnya kepada pajak kalau bisnis antar negara, atau G2G, government to government. Yang kedua itu dalam rangka perjanjian perdagangan internasional yang disebut dengan mulai era AFTA dan NAFTA yang sudah hampir 20 tahun lalu, yaitu yang disebut dengan Free Trade Area, negara tanpa batas. Tapi negara tanpa batas ini menjadi masalah ketika satu negara lebih kolot, satu negara lebih maju. Nah, tax amnesty itu adalah salah satu cara untuk mengakumulasi lini atas penguasa-penguasa ekonomi. Nah kalau Anda melihat misalkan industri Indofood itu kan kalau Anda lihat listnya, dia punya yang namanya 10 ranking pembeli terbanyak. Itu ada rankingnya. Kemudian nanti ranking 20, ranking 30, siapa pembeli terbesarnya, itu kan bisa dilacak. Nah makanya orang kalau membeli barang itu muncul yang namanya teori loyalty customer. Nggak apa-apa kalau kita kehilangan pembeli yang nomor 100, nomor 20, nomor 200, nggak apa-apa. Tapi kalau kita kehilangan pembeli 1-5, orang 1-5 pembeli terbesar, itu akan berdampak kepada sektor mikroekonomi atau sektor ekonomi mikro,
yaitu kepada penyediaan lapangan kerja, pengangguran, investasi, dan penanaman modal. Jadi ada yang disebut di ekonomi itu sebagai multiplier effect. Multiplier effect itu dampak satu kebijakan berpengaruh terhadap kebijakan lain. Maka ada upaya negara-negara secara keseluruhan dalam berbagai macam kesepakatan internasional itu semenjak era Pak SBY itu membuat yang disebut dengan good government itu, tata kelola yang baik. Sebenarnya kan itu, dan kita udah teken, kalau nggak teken ya kita harus ikuti. Nah kalau udah diteken itu berarti perjanjian, kalau udah perjanjian kita harus wujudkan itu. Maka harus ada yang disebut berpikir by planning. Maka orang barat selalu berpikir PDCA itu yang dibuat oleh Erwin Dyming itu tentang teori kualitas. Kualitas itu ya ada planning, ada do, ada check, ada act. Ya, dipikirkan, direncanakan, dievaluasi. Nah, saya rasa teks amnesti itu di samping memang menuai banyak kritik, tentu itu ada kelemahannya. Kelemahannya kita tidak pintar membuat komunikasi publik yang kurang mungkin dipahami oleh banyak orang, sehingga ada kesaling kecurigaan. Ya curiga nggak apa-apa, tapi curiga kan seperti katakan Ibu Marlina tadi, itu juga tidak selalu mengarah kepada keburukan berhubungan dengan tax avoidance, tax evasion, atau malah Ibu Marlina melihat dari segi tax planning. Itu kalau di kubu positifnya. Di kubu negatifnya pasti ada kalau mau dikritik. Jadi tax treaty itu adalah perjanjian. Nah, orang itu karena masa depan itu tidak diketahui, maka ada teori Heisenberg itu tentang ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Maka salah satu caranya kalau kita tidak tahu, supaya kita tahu, kita harus membuat namanya janji. Janji itu disebut komitmen. Nah, komitmen itu yang dipegang. Nah, kalau komitmennya nggak ada, ya nggak bisa karena manusia nggak stabil. Nah, itu disebut perjanjian. Perjanjian itu ada dua orang atau lebih, atau dua negara, bisa individu, bisa mewakili institusi, karena negara atau perusahaan itu bisa diganti kalau ada rapat umum pemegang saham. Kementerian juga bisa diganti kalau politiknya tidak stabil. Tetapi yang dia lihat adalah fungsinya, fungsi lembaga itu. Dia harus progresio. Progresio itu apa ya? Progres itu ada peningkatan. Peningkatan diukur dengan growth. Growth itu pertumbuhan. Nah, salah satu indikatornya pertumbuhan itu apa? Ini berhubungan dengan konstelasi menguasai dan dikuasai, memajaki dan dipajaki. Tetapi dia dalam kapasitas yang dimaksud dengan papan pendapan yang disebut Jawa itu, tahu tempat, tahu waktu, dan tahu tempat. Nah, maka kalau lihat berikutnya ada kata shopping ya. Shopping itu kalau dilihat dari bahasa Yunani kunonya itu disebut terena. Terena itu kerajaan bisnis. Jadi maka ada shopping mall. Mall itu adalah kerajaan pusat bisnis. Jadi pusat aktivitas res privata harus diatur oleh res publica. Maka ini sebenarnya jauh sebelum abad ini ada tokoh yang terkenal yang disebut dengan reformasi cara berpikir di era pemikiran skolastik. Itu zaman Santo Agustinus. Dia menyebutkan ada 3 ciri kota ideal yang disebut dengan City of God, kota Tuhan ya. Atau kita membangun City of Diaboli, negara neraka atau negara evil ya, negara kejahatan. Maka menurut Agustinus ya, baik City of Diaboli, City of Terena, atau City of the God itu hanya bisa dilakukan melalui yang namanya City of Man. City of Man itu bahwa kemampuan manusia yang diandalkan. Kita membawa dunia ini menjadi lebih baik, kan itu cita-citanya. Maka ada yang disebut dengan City of God, City of Diaboli, City of Man. Man itu ya kemampuan manusia dengan akal budinya, yaitu caranya bagaimana? Ya harus buat rencana. Orang Jawa aja menyebut alon-alon waton kelakon. Alon-alon waton kelakon itu artinya ya direncanakan dulu baru dikerjakan supaya nanti ada hasil progresio. Nah, itu sebenarnya komentar saya umum. Jadi terena shopping itu artinya terena itu kerajaan bisnis itu berarti dia without boundaries, tanpa batas. Nah,
Ini berhubungan dengan yang disebut oleh Ibu Marlina tadi ya. Kemudian kalau kita melihat juga ada penelitian lain sebenarnya, kalau untuk mengatakan itu tadi, ada yang disebut dengan penelitian Aliham dan Satmo itu kalau Anda baca. Itu tentang yang namanya perilaku orang yang memang selalu ada dua kubu yang selalu juga negatif ya, atau dalam ingin menjawab pertanyaan Ibu Mbak Indira tadi, bahwa memang selalu ada, makanya waktu ditanya ya pemimpin ini apa yang di Mangkunegaran itu, Mangkunegaran 4 itu mengatakan kenapa dia keluar dari istana Mataram ya karena dia bilang dia selama Mataram itu ada, dia tidak menemukan manusia itu nggak ada. Itu berbahaya sekali kalimat itu. Jadi manusia diinstrumentalisasi. Memang manusia itu ya kalau kita pikir-pikir ya dia tidak stabil itu ya, makanya Hannah Arendt menyebut perlu sebuah perjanjian, agreement ya itulah yang mengakibatkan ada yang disebut dengan hak dan kewajiban itu ya kewajiban moral, tapi moral kan nggak bisa dijalankan kalau dia tanpa tahu melakukan itu. Jadi ada disebut dengan moral publik itu adalah moral untuk kehidupan bersama, makanya ada disebut sivilisasi itu dari city adalah kota itu adalah disebut meter day itu ibu kota, jadi semua dikelola secara meter day itu ibu kota artinya. Nah di ibu kota itu ada sivilisasi dari kata city ya, citizenship, warga negara. Nah itu berhubungan dengan ide republik itu ya dia menciptakan keadilan bagi umat manusia, maka ada dibuat oleh peraih hadiah Nobel itu dari India itu membuat yang namanya indeks kemiskinan antar negara. Itu adalah ukuran-ukuran yang sebenarnya ingin menciptakan kebebasan manusia untuk kesejahteraan yang berkelanjutan. Nah, itu catatan saya ya. Jadi kalau mau ditanya memang seperti itu ya. Jadi kumpulan pengetahuan itu dipengaruhi oleh perspektif sejarah itu perspektif sejarah masa lalu. Perspektif itu indikatornya adalah yaitu tadi saya katakan itu tadi, bahwa kita itu mengarah kepada one world, one man, one ideologi, satu negara, satu ideologi, dan satu dunia. Maka ada buku yang udah saya ulang-ulang tapi Anda mungkin pernah dengar itu yang disebut dengan The End of Ideology ya, and The End of History, itu karya Francis Fukuyama itu ya, The End of Last Man ya. Berakhir sejarah manusia yaitu kita harus mengatur dengan yang namanya kesejahteraan untuk kebaikan bersama. Orang nggak peduli lagi terhadap yang namanya kesenjangan yang tidak semestinya terjadi antar negara, dan itu akan membawa risiko terhadap sistem dunia yang berlaku secara multinasional itu, yaitu mengembangkan yang disebut government digital. Tujuannya itu ya sebenarnya. Jadi kalau mau diterangin lebih dalam lagi atau supaya omongan lebih basah ya, lebih berasap lagi, ya tentu ibaratnya begini ya. Jadi ada orang berpikir atau sebuah ideologi itu berpikir begini. Ada yang berpikir sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, tapi ada yang orang berpikir parsial. Ini kan soal kesadaran berideologi berpikir. Kita nggak bisa juga memaksa sebuah keadaan. Maka salah satu cara memaksanya melalui yang namanya kesepakatan. Makanya tanggal 1 Desember besok ada pertemuan G20 di Bali ya. Itu sebenarnya ingin mengevaluasi ya seluruh bangsa itu. Yang dievaluasi itu apa? Yaitu konsistensi. Konsistensi itu bisa diukur tanpa ruang dan waktu ya. Jadi tanpa ruang waktu itu apa ya? Matematik itu nggak beruang, nggak berwaktu. Maka itu berhubungan dengan tarif ya, berhubungan dengan angka yang orang ukur angkanya. Kalau nggak ada angkanya nggak bisa. Nah angka itu diproduksi dari mana supaya
tidak dipolitisir oleh para kepentingan politik, dia harus dimasukkan dalam yang namanya double collection. Jadi data dalam sebuah database. Itu memudahkan kita untuk memonitor orang, mengendalikan orang, kemudian juga memberikan perlindungan atas seluruh aktivitas manusia sebagai warga dunia, bukan sebagai warga negara. Jadi warga dunia itu berarti dia mendunia, itu kata Martin Heidegger ya. Jadi mendunia itu adalah sebenarnya mulai dari mana dia stand up, dari mana dia berdiri. Ya, negara atau warga dunia yang baik itu ya minimal punya 3. Pertama, dia punya properti, punya kebebasan, liberty, dan hak hidup, life, liberty, and property. Life, liberty, and property itu tidak bisa dipepetkan ke surga atau pakai Tuhan, tidak bisa. Dia dipepetkan kepada rasionalitas. Dan itulah yang disebut dengan kebenaran modernitas. Yang disebut modern itu kalau kita mengalami yang disebut dengan progresio. Progresio itu berarti sebenarnya harus ada substitusi. Substitusi itu pergantian. Nah, itu yang dikhawatirkan. Pergantiannya apa? Yaitu government digital. Government digital itu merubah tanda tangan manual menjadi elektronik. Semua berbasis elektronik. Itu adalah substitusi. Jadi manusia disubstitusikan karena manusia ini mulai sulit dipercaya dari dulu kala. Paradoksnya kan selalu ada yang disebut oleh Anda kasus-kasus paper tadi. Itu sebenarnya ketika pertama kali manusia itu diciptakan, memang kejahatan selalu menang. Menurut hampir semua para tokoh pemikir mengatakan yang nggak jujur tuh yang menang, yang jujur tuh kalah. Nah, karena itu mau disistemkan ini supaya orang itu tercerabut dari akar otentiknya. Maka ada yang disebut barang substitusi dalam ekonomi. Substitusi barang itu akan menurunkan permintaan barang lain. Jadi kalau ada kopi harga 5.000, rasanya lebih sama, itu akan mengganggu Starbucks juga. Harga yang di bawahnya tapi rasanya sama. Jadi ada barang substitusi. Barang substitusi manusia itu disebut teknologi. Itu dalam rangka nanti untuk mencapai orang untuk hidup itu terencana, yang disebut di Bu Marlina tadi. Orang itu terencana kalau ya rencananya pajaknya baik, perencanaan hidupnya baik, dan kita tahu sebenarnya kita jauh lebih memiliki itu karena menurut yang saya tahu orang bikin Candi Borobudur itu 90 tahun mereka bikin itu baru jadi Candi Borobudur. Nah, negara ini kalau nggak punya rencana ya akan tetap seperti ini. Tentu itu tidak mudah, harus diawali dari pendidikan. Kita tahu misalkan kenapa Jepang itu bisa maju. Jepang itu ya saya sih nggak pernah ke sana ya taunya cuma ya di sini aja. Nah, itu karena waktu mereka kalah Perang Dunia Kedua itu 2 juta buku dari Eropa diterjemah dalam bahasa Jepang, lalu wajib dibaca seluruh mahasiswa dan siswa untuk dikomentari. Nah, saya nggak tahu anggaran pendidikan kita itu besar sekali dari APBN, tapi belum ada datang dari kementerian itu ideologi apa yang ingin membangun sebuah sebuah bangsa ini. Nah, itulah pentingnya ideologi ya. Jadi ini ada basis ideologi. Ideologinya bernama substitusi. Substitusi itu artinya ingin mengganti manusia menjadi alat supaya bisa dikontrol. Maka orang mengatakan jejak digital itu sangat berbahaya karena akan diketahui yang dimaksud dengan langkah-langkah Anda diamati. Tidak lagi menggunakan CCTV, tidak lagi menggunakan kamera, tapi dia menggunakan basis digital kekekalannya itu. Makanya saya bilang ke anak S1 itu dari 60 mahasiswa ya bikin di Kompasiana 40-nya copy paste, lalu orang pengelola Kompasiana WA saya, ini bagaimana mahasiswa? Ya saya malu juga sih ya, tapi udah pelajaran juga, makanya sengaja saya taruh nama saya biar mereka permalukan saya kan, nggak apa-apa lah ya, juga taruh jejak digital seperti itu pembelajaran saya bilang buat kalian-kalian yang muda. Nah, supaya hati-hati. Jadi ada yang disebut dengan kalau dalam struktur berpikir itu yang disebut dengan kehati-hatian ya, kehati-hatian. Nah, pengelolaan keuangan itu kalau nggak hati-hati ya seperti itu, dampaknya kesalahan satu itu berakibat lebih banyak, dan itu yang sebenarnya tidak ingin dilakukan. Makanya kenapa waktu Sri Mulyani berhenti dari direktur IMF diizinkan oleh oleh World Bank ya, kenapa diizinkan?
Ya karena memang untuk membuat data Indonesia itu lebih baik, tujuannya itu. Tapi ya di dalam negeri juga ditahan-tahan ya, seperti itu. Jadi nggak bisa juga dia seorang diri. Nah, kita orang terpelajar tentu boleh mengkritik, tapi bukan mencela ya. Itu kata Ibu Marina, saya setuju ya. Jadi mengkritik itu yang apa-apa, kita wajib memberikan masukan peringatan. Ketua kelas saja sering marah ke saya kalau naik ke satu prof nggak boleh begitu ya, tolonglah yang lebih adil. Ya saya juga bisa juga disehati anak muda ya. Jadi kita ini sinau bareng aja, tapi jangan sinau aja. Kalau cuma sinau aja ya nggak ada barengnya nggak jadi dia. Kira-kira itu komentar saya, singkat ya, nggak banyak ya. Mudah-mudahan saya salah ya. Nah tentu yang kurang utangnya satu ya. Utangnya satu dari pertanyaan Bu Marlina tadi menunjukkan apa tadi, exercise case ya, kasus ya, kasus apa tadi, prakteknya ya, prakteknya walaupun bisa bergeser tapi mungkin itu belum terjawab ya, yang menjadi PR. Bagaimana kita membuat sehingga pengertian itu dapat kita maknai kalau ada praksisnya. Praksis itu tindakan, kalau tadi kan konseptual itu praksisnya adalah ilmu tindakan itu orang tidak bisa dinilai. Kalau mau hukum orang berzina ya mungkin seluruh kota Jogja ini semua masuk penjara, itu baru di pikiran. Nah, pikiran itu terhalang oleh yang namanya ada yang disebut dengan aturan itu yang membuat orang jadi tidak otentik karena ada orang lagi yang mencegah. Dari situlah muncul subjek dan objek pajak. Jadi ada yang ngontrol oleh sakdi daerah itu disebut diader, yang lainnya. Anda itu bisa bebas hanya di kamar Anda seperti kamar ini ya, saya bebas. Di luar itu maka ada orang lain yang menatap Anda. Nah, tapi tatapan itu bisa dibuat jadi tidak otentik kalau dia tidak diketahui by data. Maka orang barat mengatakan say without data is or lie. Anda bicara nggak ada datanya, bohong itu. Nah Ibu Marlina minta data. Nah itu utang malam ini ya, yang sebenarnya harus kita renung-renungin ya. Ya orang tahu orang popo, ya wes tahu ya alhamdulillah, nggak tahu ya nanti belajar lagi ya. Yang nggak tahu kapan belajar ya kapan-kapan aja, ada waktu ya. Iya itu artinya minimal ada satu catatan saya terakhir dari semua yang Anda sampaikan tadi teman-teman, baik yang membuka kamera maupun enggak, baik yang datang maupun tidak, nggak apa-apa. Yang tidak datang asal ada niat datang itu sama pahalanya, kata guru saya dulu gitu ya. Itu ketika teman saya pengajian hujan deras dia nggak datang, lalu dia bilang maaf Pak Ustadz saya nggak datang pengajian ini. Pak Ustadz bilang nggak apa-apa, kamu nggak datang tapi niat kamu datang itu sama pahala dengan yang datang, ya sudah nggak apa-apa. Ya itu kan supaya ya sebenarnya kalau di Jawa itu ya itu sebenarnya marah, cuma kan nggak nyadar aja mungkin. Artinya kamu kalau udah punya komitmen ya datanglah. Makanya kalau orang barat jam sekian tanggal sekian ujian ya pasti tanggal itu, nggak mungkin dirubah. Makanya di Jerman itu setahu saya, teman saya kuliah di sana, yang namanya telat itu udah Anda nggak bisa dipercaya, itu aja kunci cuma satu, telat tuh nggak bisa, karena maling itu bermain di waktu. Jadi kalau Anda terlambat nggak bisa. Maka kalau saya pernah kerja di perusahaan Jepang ya, waktu saya baru tamat S1 dulu nggak tahan saya, tahannya cuma 8 bulan ya. Soalnya kalau masuk jam 8 itu jam 7 harus masuk, dari jam 7 sampai jam 12 orang nggak ada keluar, nggak ada yang ngomong. Saya bingung ini gimana sih, kok nggak ada bercandanya, tipis ke belakang pun nggak ada. Waduh, ini bisa mati saya lapor almarhum mama saya, ini kayaknya nggak cocok orang saya ya namanya orang Melayu ya, wah nggak kuat ini kalau begini. Ya udah kamu kalau nggak kuat keluar aja. Jadi disiplin itu yang ditanya Ibu Marlina itu tadi, faktanya mana ya. Nah, jadi ya memang kita itu perlu pembiasaan. Saya udah katakan ke Anda yang disebut habitus itu pembiasaan. Waktu sama dikasih Tuhan adil 24 jam, waktu kosong banyak, tapi kalau kita tidak manfaatkan ya negara ini tertinggal ya. Minimal Anda bertanggung jawab terhadap hidup Anda dan keluarga Anda dan teman-teman Anda, syukur. Jadi dari segi mikro aja dulu ya. Ini sebenarnya catatan terakhir saya. Catatan kedua terakhir dari saya,
bahwa kita itu dengan belajar mata kuliah ini minimal ada satu titik poin entry yang kita dapat pahami, yaitu bahwa fusi horizon kita itu sangat banyak ya. Jadi tidak ada yang dimaksud kebenaran tunggal. Selalu ada pergeseran satu dengan yang lain. Sweep paradigma. Tapi kebanggaan saya ada satu dari para penanya 2 kali kuliah ini. Para penanya itu kelihatannya memang keutamaan saya dosen berhasil di mata kuliah ini dari sisi penanya ya. Dari sisi penyaji saya ya berhasil juga, tapi ya nanti jawabannya saya juga nggak enak ngomong. Ya karena dalam ilmu itu yang paling penting adalah membuat pertanyaan, bukan menjawab pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya susah, itu memungkinkan kita terinterpelasi ya untuk berpikir ya, lah kok kayak gini ya. Nah itu membuat hidayah juga, kalau kata teman saya ya, dapat hidayah dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kita percayalah bahwa dunia ini harus berubah menuju sebuah yang disebut dengan keterbukaan daripada government digital dan open government yang menciptakan keadilan, yang menciptakan kesetaraan, yang menjamin daripada kebebasan individu, life, liberty, dan property seperti yang katakan oleh John Locke ya. Tapi tentu saja ada resistensi ya. Dimanapun sebuah peraturan pasti ada resistensi. Resistensi itu muncul ya dimanapun. Memang dalam sejarah peradaban manusia tidak ada yang disebut ideal, itu dia selalu ada resisten. Resistensi itu ya seperti leher kita ini, nggak bisa ditengok ke belakang 36 derajat, nggak bisa. Kaki bisa dilipat ke belakang, nggak bisa dilipat ke depan, dia patah. Nah itu disebut tatanan. Tatanan itu digambarkan dalam buku Republik itu, kalau Anda baca itu yang dimaksud dengan kuda bersayap. Kuda itu ada 2, kuda hitam dan kuda putih. Tapi kudanya bersayap. Dia membawa kereta. Kereta itu dia bisa terbang ke atas, bisa juga di bawah. Nah, supaya bisa terbang ke atas, maka seluruh aktivitas manusia pada prinsipnya satu, harus dicampur dengan akal. Punya harta harus dicampur dengan akal. Punya kekayaan banyak dicampur dengan akal. Akalnya apa? Ada 2, hak dan kewajiban. Pajak itu udah kewajiban kita. Sepanjang tax returnnya bisa diprogreskan, kalau enggak ya repot itu. Saya nggak bisa komentar apa-apa ya. Jadi kompetensi ya, kemudian otoritas lembaga itu jelas punya legitimasi, tetapi dia juga harus perlu melakukan adaptasi. Nah, harapan-harapan itu penting ya. Kalau nggak ada harapan kita nggak bisa hidup. Mudah-mudahan bisa lebih baik ke depan. Itu saja sih komentar saya, nggak terlalu banyak ya. Barangkali itu teman-teman semua, terima kasih. Nanti pertanyaannya saya agak sulit membuat pertanyaannya, nanti biar bisa di-upload di sini besok sama PowerPoint-nya.